pagi harus ngapain, siang ngapain, malam ngapain, semuanya sama. Sehingga dia kalau mau sampling ya nggak harus random, sama kok, bener nggak? Tinggal ukur aja ketebalan ototnya. Ya si A setelah 3 bulan jadi mahasiswa Unhan, ketebalan ototnya berapa? Diukur. Latihannya sama. Tapi kan sini ada penyakitnya. Sini kalau penyakitnya nggak mungkin diterima Unhan. Ya. Perwira militer juga begitu. Oke, jadi sampling itu harus representatif pada komunitas yang heterogen. Kalau sudah homogen ya sama kan? Sama kayak tadi kelereng merah di dalam satu bejana. Kan sama ukuran sama warnanya. Beratnya sama. Kalau kamu mau 2 ya ambil aja sembarang 2. Nggak usah diaduk sambil meren kayak arisan gitu ya. Untuk menjamin rendernya. Paham? Oke. Sekarang kenapa harus dilakukan sampling? Tadi heterogen. Kita sebagai peneliti punya dana terbatas. Kita sebagai peneliti waktunya terbatas. Makanya harus disampling. Karena apa? Kalau misalnya disampling, selain lebih hemat, seringkali kalau kita ukur semuanya itu mubazir. Pada yang kasus homogen, mubazir kalau diukur semua. Ngapain? Sama aja. Ya. Syaratnya random. Caranya ya kalau paling gampang, ya kayak analisan, ambil nomor sekian dari responden kita. Ambil NPM sekian keluar kalau dia responden kita. Yang nggak ambil enggak jadi responden. Caranya tadi kalau yang paling gampang itu lempar koin bisa. Kalau yang dapat kepala jadi responden, dapat ekor enggak. Atau nama-nama responden masukin ke dalam bejana, kamu merem aduk-aduk itu yang terambil. Besar sampelnya berapa? Nanti kamu tanya Pak Bintang dulu. Saya nggak bahas besar sampel. Ada rumusnya. Ya. Terus contohnya tadi sayur asem. Sekarang gini. Kalau sayur asem ibu kamu itu kan populasi ya, populasi di panci. Terus kemudian si ibu kamu itu nyendok 1 sendok, itu sampel yang 1 sendok. Kalau sayur asem itu kamu bawa ke kampus satu Tupperware, kamu bawa ke kelas, teman kamu nyicipin 1 sendok, mana yang sampel, mana yang populasi? Populasinya panci di rumah ibu kamu apa di Tupperware kamu populasinya? Tupperware. Yang di Tupperware ya. Di populasi itu kan keseluruhan yang diamati. Yang diamati kita saat ini adalah yang 1 Tupperware. Maka populasinya sayur asem di Tupperware, bukan di panci ibu kamu. Ya. Itu batasan ya. Jadi ada boundariesnya populasi juga. Oke. Lanjut ya. Kenapa? Cara pengumpulan data. Ya, kamu telan dulu semua materi saya. Nanti kita refleksikan. Oke, sekarang cara pengumpulan data yang pertama sensus. Sensus itu pengumpulan data terhadap populasi. Ini mahal karena diukur semua. Makanya kalau sensus penduduk itu, contohnya sensus penduduk ya, hanya dilakukan 10 tahun sekali. Di negara Indonesia melakukan sensus penduduk hanya 10 tahun sekali pada tahun kelahiran 0. 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 ya. Dia karena apa? Karena diukur semua penduduk, didatangin petugas. Ibu di rumah ini berapa orang? Ibu kepala keluarganya siapa? Ibu makannya sehari 3 kali? Apakah ada 4 sehat 5 sempurna? Masih ada yang minum susu? Ibu rumah lantainya dilihat, keramik,
ubin biasa, tanah atau apa ya, dilihat. Itu namanya sensus penduduk. Hanya 10 tahun sekali. Karena apa? Mahal. Semua penduduk didatangi sama petugas. Ini namanya sensus. Kalau sensus penduduk. Tapi kalau misalnya vokasi mau bikin sensus kepuasan pelayanan, ya semua mahasiswa vokasi kena. Ya, karena populasinya ya mahasiswa vokasi. Kalau sensus penduduk ya populasinya kan seluruh penduduk Indonesia. Jadi sekali lagi populasi itu ada boundariesnya ya. Nih, sensus dilakukan terhadap semua populasi